Artinya gimana cara kita mengkomunikasikan ke customer bahwa kita itu sebenarnya the real tteokbokki, the real Korean food yang kamu wajib coba gitu loh. Kita pernah tidak melakukan kegiatan produksi dalam waktu 2 atau 1 bulan, sampai 1 bulan bahkan. Mindsetnya itu harus kuat dulu nih. Kita berusaha itu nggak ada yang kayak makan cabe digigit langsung pedes kan. Jadi semua harus punya mental pejuang di sini. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info yang sip dan pol, tentunya hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, saat ini di studio kita sudah kehadiran nih tamu spesial kita. Beliau merupakan founder dari Korean Street Food Yeobo Tteokbokki, Kak Irma Utari. Apa kabar Kak Irma? Alhamdulillah baik. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini kayaknya kalau udah ngomongin annyeonghaseyo nih ke Korea-Koreaan lah pokoknya ya. Oke sahabat Ipol, sebelum kita bincang lebih lanjut, saksikan dahulu tayangan tentang Yeobo Tteokbokki berikut ini. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah saksikan nih sekilas tentang menu-menu Yeobo Tteokbokki. Gimana nih? Kayaknya udah mulai panas nih ya, pengen semua nyicipin ya. Nah ini Kak Irma, kalau boleh tahu nih sebetulnya sejarahnya dulu nih Yeobo Tteokbokki gimana sih berdirinya di Indonesia, inspirasinya dari mana nih Kak? Oh oke. Terima kasih sebelumnya ya dikasih kesempatan untuk datang ke sini. Jadi sedikit saya jelaskan tentang Yeobo Tteokbokki yang nggak capek-capek saya sebutkan ketika saya diundang adalah saya itu awalnya adalah seorang pegawai, jadi pegawai suatu perusahaan yang akhirnya memberanikan diri membentuk suatu makanan usaha makanan yang berbasiskan makanan Korea ya di tahun 2019. Oke. Jadi waktu itu saya adalah korban PHK ceritanya. Oke, itu korban PHK dari perusahaan Korea juga? Iya betul. Oke. Jadi semenjak di PHK lalu saya berpikir apa ya yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya tuh nggak segitunya loh, sehingga saya tuh harus membuktikan saya tuh bisa lebih baik dari yang kemarin. Jadi kalau orang-orang kita lihat orang-orang setelah PHK tuh jadi down, jadi apa tuh jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus menggali potensi diri kita untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh lebih layak dan lebih baik lagi ke depan. Akhirnya saya bentuklah makanan Korea ini sebagai usaha saya awal di GDC waktu itu dengan konsep yang sebenarnya saya ajukan ke atasan saya waktu saya bekerja di perusahaan Korea tersebut gitu. Perusahaan Korea ini kuliner juga ya Kak ya? Kuliner betul. Akhirnya satu gerobak saya bikin dan luar biasa antusias dari konsumennya tuh bener-bener di luar dugaan, sampai ngantri-ngantri tuh jajanan yang akhirnya saya
ngeladangin tuh apa ya bahasa Indonesia itu? Ngeladangin ya, ya Apa sih? melayani ya. Oh iya, melayani ya. melayani customer sendiri Bahasa gitu. Depok ya sahabat Ipol. Jadi Meladangin. iya. Oke, jadi animonya dari masyarakat lumayan banyak ya. Iya, lumayan. Karena saya dulu sebenarnya juga karena saya memang bekerja di perusahaan Korea, tapi saya nggak tahu tuh tteokbokki itu apa, odeng itu apa. Jadi based on data aja sama informasi-informasi yang saya dapatkan. Di saat saya bekerja itu saya disuruh analisa kira-kira makanan apa sih yang bakal berkembang di Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Akhirnya setelah saya analisa keliling resto Korea dari yang mahal banget sampai yang biasa aja, sebiasa-biasa makan Korea waktu itu 60.000 satu porsi untuk tteokbokki. Itu saya cobain agak-agak semua. ya. Dicobain semua. Dari hasil survei itu apa tuh ketemunya waktu itu? Akhirnya kepikiran lah gimana kalau saya bikin makan Korea yang porsiannya pas, harganya juga cocok di kantong sama rasanya itu bisa diterima sama kita. Karena saya sebenarnya nggak suka makan Korea awalnya ya. Sampai akhirnya saya create bumbu, create rasa yang bisa pas dengan customer tuh benar-benar makan waktu yang agak cukup lama, tapi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa jualan setelah 5 tahun gitu. Aduh, ini luar biasa banget inspirasi bagi kaum rebahan sama kaum Gen Z ya, yang kan kebanyakan mereka nggak suka nih jadi karyawan yang 9 to 5 ya kan, yang hidupnya itu terkekang. Ini harus terjun nih ke startup seperti ini ya Kak ya? Betul, startup. Nah, tantangannya sendiri apa nih Kak setelah dari perusahaan Korea kemudian Kakak coba mendirikan Yobo Tteokbokki ini? Ada tantangan-tantangan apakah sehingga Kakak bisa bertahan sampai sekarang nih? Oke. Kalau bicara dari awal 2019, tantangannya pasti gimana cara kita memasyarakatkan, mengumumkan gimana ya? Mensosialisasikan tteokbokki itu ke customer. Jadi orang tuh masih bingung, tteokbokki itu apa sih? Oh, kita bilang rice cake, lontong maksudnya gitu kan. Jadi itu mensosialisasikan tteokbokki tadi nggak mudah sebenarnya. Kita mesti banyak pendekatan, kita mesti banyak komunikasi melalui digital dan lain-lain sampai akhirnya sekarang di 2 tahun terakhir kemarin itu banyak banget brand UMKM yang rame-rame bikin tteokbokki. Nah, itu sebenarnya kita di sana kita berpikir apa mungkin usaha kita itu udah mulai berhasil ya. Nah, itu sebenarnya tantangan awal kita. Sekarang ketika brand banyak bermunculan dan tidak menjaga rasa sebenarnya, kalau saya bilang. Nah, itu juga tantangan baru lagi. Artinya gimana cara kita mengkomunikasikan ke customer bahwa kita itu sebenarnya the real tteokbokki, the real Korean food yang kamu wajib coba gitu loh. Sebenarnya itu tantangannya tuh setiap tahun, setiap fase tuh ada-ada aja sih. Ada aja ya. Soalnya saya pertama kali tahu Korean food juga paling cuma kimchi ya, itu juga rasanya wow juga ya, di lidah agak shock gitu ya. Iya. Ini kayaknya nanti kita coba bareng-bareng ya, mudah-mudahan memang kayaknya adaptif banget ya sama cita rasa lidah Indonesia juga ya. Betul. Oke. Kemudian kalau masalah merek nih bisa diceritain nggak? Katanya ini udah daftar juga ke Haki atau segala macem. Oh ya. Jadi ini juga buat pelaku usaha yang memang berniat untuk berniaga sebelum kita jualan. Saya harap kalau misalnya kita memang berpikir kita akan maju lebih dari yang standar gitu, kita wajib banget mendaftarin Haki. Jadi Yobo ini sendiri waktu saya masih bekerja saat itu juga saya belum even kepikiran saya mau buka Yobo di tahun sekian gitu. Tapi saya udah daftarin Hakinya dulu. Jadi saya daftarin Haki untuk ngambil merek dagangnya tadi untuk tidak dipakai orang lain gitu. Akhirnya saya daftarkan atas nama Yobo Tteokbokki. Terus saya daftarkan juga beberapa kelas yang setelah kita berjualan, publish the konsep dan brand itu akhirnya ya lolos aja gitu. Jadi nggak ada perdebatan dengan brand lain. Nggak ada perdebatan. Alhamdulillahnya. Ya. Jadi emang harus disiapkan dari awal. Harus disiapin biar masyarakat juga selalu aware ya kalau produknya namanya aja sudah dipakai banyak orang dan itu nggak sesuai dengan aturannya, gimana mereka bisa nyantol gitu ya Kak ya. Betul. Oke Kak, ini tolong ceritain dulu dong Kak, ini sebenarnya macam-macam varian apa sih Kak yang dicoba ditawarkan oleh Yobo Tteokbokki ini Kak? Oh oke. Hari ini saya bawanya cuma satu varian ya. Sebenarnya kita ada banyak banget varian dari makanan. Ada tteokbokki, ada odeng, ada jajangmyeon, ada juga kimchi. Kimchi itu yang paling terkenal ya kayaknya. Ada rapoki juga, kemudian ada dakbal. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh suka ceker, makan ceker. Nah, kita punya dakbal ceker tanpa tulang. Terus yang terbaru karena kita mensosialisasikan dan kita ikut behavior masyarakat Indonesia itu senangnya makan nasi. Akhirnya kita sekarang bikin rice bowl. Rice bowl itu yang tadi variannya adalah varian yang sebenarnya ada di tteokbokki, ada di dakbal. Jadi sebenarnya ada varian nasinya untuk menjawab needs dari customer Indonesia tadi gitu. Karena kita apa-apa dinasiin, dinasiin. Dan ini udah
mengakomodir Iya. kesukaan Indonesia. kita ya Indonesia ya. Aduh. Bahkan sebenarnya kemarin sempat ada content creator yang bikin produk kita ini dimakannya pakai nasi. Kan amazing banget ya, ini kan topoki, Ini kan, ya, nasi, beras ya. nasi di nasi ini. Oke, Jadi oke, lucu oke. sih, nggak apa-apa, Indonesia kan emang nasi banget Iya, ya. Iya, iya, oke. Jadi ini total ada sekitar 7 atau 8 7 varian. atau 8 varian. Nah, kalau berbicara terkait dengan penjualannya sendiri, ini sebetulnya bentuknya itu apa nih, Kak? Korean street food ini seperti apa sih, Kak? Oh iya, awal berdirinya memang tadi saya infokan kita itu adalah street food, jadi gerobakan. Jadi gerobakan dan memang juga targetnya adalah yang di kaki lima pengen deket sama Abang Batagor, Abang Cilok dan lain-lain. Jadi udah kebayang ya harganya paling sekitar 10-15 ribu. Jadi terjangkau banget ya. Ya betul. Kemudian juga kita juga lagi bikin yang outlet. Outlet lo agak lebih premium sedikit dengan menu yang lebih bervariasi lagi dan lebih hygiene lagi. Kemudian juga kita punya menjawab tantangan saat pandemi, kita juga akhirnya punya yang frozen pack seperti ini. Oke. Nah ini juga alhamdulillah kemarin waktu pandemi kemarin banyak banget ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya jualan ini sebagai reseller kita ya. Jadi dia jualan di komplek ya, hanya menggunakan WA status dan lain-lain, dan itu responnya lumayan bagus. juga. Akhirnya kita juga fokus untuk mengembangkan frozen food ini secara nggak sengaja. Kemudian juga kita sudah terdaftar BPOM dan halal juga. Jadi kita sekarang penyebarannya lebih ke toko-toko modern dan general trade gitu. Aduh, ini jadi lapar ya kayaknya nih. Cepet-cepet ya sahabat Ipol ya memburu outlet dari Yobo Tteokbokki ya. Ini udah kesebar di mana aja nih, Kak? Kalau Yobo Tteokbokki sampai saat ini kita ada 73 outlet. Yang paling 73 jauh, outlet. iya, Wah, itu catat tuh ya. Yang paling jauh di Sulawesi, Bengkulu juga kita ada. Sampai sekarang mereka masih jualan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini pusatnya di Depok. Di Depok. Di Depok. Oke. Gimana Kak Irma Utari sebagai founder nih menjaga rasa biar downline outlet di bawahnya itu bisa tetap oke sesuai dengan arahan Kak Irma, itu gimana menjaganya? Oke, itu sebenarnya tantangan kita juga sebagai pelaku usaha kemitraan ya. Jadi nggak dipungkiri deh agak-agak sulit sebenarnya. Tapi dengan teknologi, sekarang kita menggunakan teknologi yang kita bisa pantau mereka untuk menjaga rasa bagaimana. Jadi kita dari rumah, jadi saya sebagai brand owner Yobo Tteokbokki sendiri bisa ngecek nih. Misalnya Pak Timur bikin satu, nah saya bisa lihat nih apa aja yang digunakan, apakah sesuai atau enggak, itu menggunakan teknologi yang saya siapkan tadi. Kemudian juga misalnya Pak Timur buka dan Pak Timur pengen lihat nih di lokasi tersebut apakah karyawannya sudah menjalankan sesuai SOP atau enggak. Nah itu adalah bagaimana strategi kita menjaga outlet-outlet tadi menjaga SOP sehingga rasanya bisa sama. Nah sebenarnya tuh ada banyak tools lagi yang mungkin kalau saya jelaskan di sini nggak akan selesai 2 jam ya. Nanti mungkin ada tim kita yang berkala datang untuk mengecek. Jadi bagaimana kesesuaian rasa itu paling penting dalam bisnis kemitraan seperti itu. Oke, rasa itu nomor satu Nomor gitu ya. satu. Tapi itu kita cara mendaftar, kita cara bergabung itu juga penting nih Kak, karena sahabat Ipol kayaknya udah nggak sabar nih ya mau gabung. Tapi tahan Nanti dulu ya. Kak, kita di segmen 2 akan kembali. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah tahu kan ya berbagai macam menu yang menggugah selera kita. Nah sekarang nih sahabat Ipol kalau ingin bergabung, saatnya nih kita bertanya ke Kak Irma. Kak, gimana sih sebetulnya kalau kita nih sahabat Ipol di seluruh tanah air ingin gabung buat startup kuliner Yobo Tteokbokki? Untuk yang ingin bergabung bersama kami boleh banget, karena kami juga kebetulan lagi buka kemitraan kembali setelah vakum 2 tahun lamanya untuk nggak buka kemitraan. Jadi boleh menghubungi admin di yobo_tteokbokki.id. Di sana bisa langsung tanya-tanya BEP berapa lama, modalnya gimana, dan arahannya seperti apa. Nah kami itu memberi banyak banget kemudahan buat calon mitra adalah kita support marketing 100% sampai mereka selama mereka membuka kemitraan Yobo Tteokbokki tadi tanpa royalty fee. Jadi kita nggak ada royalty fee sama sekali. Terus juga kita pandu mereka sampai mereka benar-benar bisa achieve target. Nah itu yang paling penting ya kayak Betul. soalnya selama ini kan kalau ikut usaha gitu dibiarin aja tuh setelah kita deal ya udah gitu kembali. Kalau ini ada pendampingan terus Ada. dan itu yang menarik, Betul. free royalty fee. Betul. Dan kita juga kasih POS gratis, kita juga kasih tools sales sehingga akan membantu mereka dalam berjualan. Dan itu banyak banget sih keistimewaan yang kita berikan ke customer. Itu pelajaran kami selama 2 tahun kami mengurung diri dan dalam nggak jual kemitraan. Akhirnya kita tahu
ternyata mitra-mitra itu butuhnya A, B, C, D. Makanya sekarang kita hadir lagi dengan menjual kemitraan. Kami juga mempunyai benefits banyak buat mitra. Jadi sayang banget kalau nggak gabung, karena kita juga menjanjikan BEP yang sangat singkat, selama mitra juga mengikuti arahan yang kami berikan seperti itu. Kalau selama ini bentuk bimbingannya tadi apa aja sih Kak, kalau boleh di-share gitu? Apakah cara memasarkannya lewat medsos? Apakah by WA atau seperti apa, bisa share nih Kak? Oke. Pendampingannya ya, metodenya. Banyak sih toolsnya. Kalau misalnya sekarang kita misalnya dengan mitra luar kota, kalau misalnya mereka mau ngadain marketing dan misalnya dirasa kok penjualannya jelek ya, mereka boleh discuss dengan kita melalui Zoom, atau mungkin juga kita ada WA group yang bisa mereka manfaatkan, sehingga kita tahu nih jeleknya itu karena apa. Apakah karena memang lokasinya kurang tepat, apakah marketingnya kurang digalakkan lagi, atau apa. Nah itu monggo di open discuss ke kita juga akan melayani gitu. Itu sampai berapa lama tuh Kak tadi yang free Royal TV itu? Sampai apakah dia sampai mandiri dapat keuntungan atau ada waktu tertentu? Enggak, kalau Royal TV itu selama dia membuka kemitraan kita tidak royalty. Gitu. Jadi Kak Irma keuntungannya yang di awal itu aja gitu ya? Keuntungan kita adalah dari menjual bahan baku. Jadi sebenarnya mitra itu harus paham ketika suatu kemitraan menjual sesuatu dan hanya menguntungkan hanya berpatokan dari keuntungan bahan baku, artinya mereka juga punya kewajiban untuk mengeluarkan bahan baku dari pabriknya mereka kan. Nah artinya mereka juga punya tanggung jawab untuk bagaimana penjual ini harus stand up gitu. Nah itu artinya kita juga saling bahu-membahu gimana caranya mitra mendapatkan customer dan kita bisa menjual bahan baku kami tadi gitu. Jadi ini ada 73 cabang, semua pasti ke kantor pusatnya yang di Depok nih Kak untuk bahannya yang ngambil ya? Betul. Dan itu apa, distribusi by ekspedisi aja? Ekspedisi. Kita kerjasama dengan beberapa ekspedisi yang nggak usah disebutin ya namanya, karena nggak sponsor juga. Gitu. Oke, dan itu pasti bisa menjaga mutunya ya Kak. Gimana nih Kak rasa biar menjaga itu tadi seperti apa Kak? Di internal Kakak sendiri ya, di istilahnya apa nih? Kitchennya ya? Iya, kalau kitchen kan kita juga udah ada SOP-nya, nggak bisa dilanggar, dan memang itu udah baku, nggak bisa sama sekali. Dari cara pencucian pun kita ada SOP-nya. Jadi harusnya tidak ada perubahan rasa dari sisi kitchennya tadi gitu. Untuk pengiriman juga kita udah review beberapa R&D juga untuk bagaimana ini nyampe ke customer kita dalam keadaan fresh gitu. Dan bahan baku yang kita produksi itu bisa tahan hingga 1 tahun dalam freezer. Kayak gini nih, yang di ini bisa 1 tahun ya? 1 tahun di freezer gitu. Dan kita tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Itu gitu. yang pentingnya, jadi biar cerdas juga ya. Betul. Masyarakat Indonesia ya. Jadi pokoknya bagi sahabat Ipol yang ingin segera gabung, pokoknya jangan khawatir, semua tetap fresh, dikirim sampai tempat, bahkan ke Papua sekalipun ya, dari Merauke. Papua enggak sih? Oh, Papua masih belum nih ya. Tapi ngomong-ngomong cita-cita nih, berarti akan menasional ya ke depannya. Betul. Pengennya menasional. Artinya kalau misalnya kita udah tadi sampai ke Papua, kita udah harus punya center kitchen di area dekat-dekat Papua. Di Indonesia Timur lah ya, misalnya di Makassar atau di mana. Kita doain semua ya Kak ya. Oke, tapi terkait dengan pandemi tadi nih Kak, kalau kita balik flashback, ini sebetulnya banyak inspirasi baru ya dari pandemi, bisa diceritain nggak sih Kak? Iya, jadi usaha mana sih yang nggak mengalami pahit waktu pandemi ya, semua kita ngalamin kan, termasuk Yobo juga sangat berdampak tuh. Kita pernah tidak melakukan kegiatan produksi dalam waktu 2 atau 1 bulan, sampai 1 bulan bahkan. Vakum bener-bener? Vakum, karena kan pembatasan lokasi, nggak boleh jualan, terus bahan baku nggak keluar karena nggak ada request dari mitra. Akhirnya tuh saya kebingungan gimana caranya ini karyawan harus tetap produksi kan, karena ketika dia tidur-tiduran kan kita juga nggak mungkin terus ngebiayain tanpa ada profit kan. Akhirnya ya udah, ini yang isi freezer tadi penuh banget itu kita packing, kita bikin kemasan frozen food yang dipasarkan melalui online waktu itu. Jadi online. Yang belum kepikiran sebelumnya itu ya. Itu nanti akan kita fokuskan, tapi nanti beberapa tahun ke depan. Karena waktu itu saya punya coaching juga, mentor juga yang harus fokus dalam satu bisnis dulu, yaitu food service.
Jadi food manufacture nanti dulu gitu. Oke. Tapi ternyata pandemi ini membuat kita harus berlari kencang, jadi langsung jalan dua-duanya. Waduh, harus Gitu. accelerate semua yang bisa dijalanin betul-betul ya. Akhirnya ya udah saya kemas dengan kemasan yang polosan doang, bahkan yang cuman beli di toko plastik biasa, polosan, masukin tuh menu yang biasa kita masak di tempat, kita jual kayak gitu. Di packing, di Iya. vakum, di Terus freezer. sales kita gerilya pergi ke toko-toko frozen, tawarin tuh, ya udah akhirnya ada yang beli, bahkan sampai ke ibu-ibu rumah tangga yang kontak admin kita di sosial media pengen jualan kayak gitu. Nah itu kita bolehin banget. Akhirnya ya dari sana geraknya, jadi dari seller ada, dari toko-toko frozen ada, yang akhirnya terciptalah kemasan yang lebih proper sekarang kayak gitu. Jadi bisa jadi inspirasi juga ibu rumah tangga untuk Iya, menjual seperti ini ya. betul. Itu semua gara-gara pandemi ya. Jadi Pandemi. malah kalau nggak pandemi nggak seperti itu ya. Iya, walaupun sakit ternyata ada pelajarannya ya. Berarti Kak, kalau misalkan kita ingin gabung, itu sebetulnya mindset apa dulu sih Kak yang pertama harus dipegang untuk bisa startup ikut gabung sini Kak? Oke, nah itu tadi mindsetnya tuh harus kuat dulu nih. Kita berusaha itu nggak ada yang kayak makan cabe digigit langsung pedes kan. Jadi semua harus punya mental pejuang di sini. Jadi artinya jualan itu emang pasang surut. Nah ketika surut kita harus bisa bareng-bareng gimana caranya untuk naikin lagi. Nah itu mentalnya harus dikuatin dulu. Jangan ketika mengalami penurunan terus langsung drop, langsung nggak mau berjuang lagi. Itu Jangan sama. lemah ya jadi orang ya. Betul, harus mindsetnya harus kuat dulu, kuat harus dulu. struggle, harus daya juangnya tinggi. Betul. Yang kedua mungkin apa Kak? Yang perlu di apa sih itu aja sih palingan, karena kalau bicara modal sih Yobo tuh Nah, itu modal, fleksibel. fleksibel banget. Kalau kamu adanya seperti apa, bagaimana tuh bisa discuss ke kita. Even misalnya dia ibu rumah tangga, saya modalnya nggak kuat nih, misalnya mau bikin tuh, silakan beli yang frozen food, bisa jualan melalui paket WhatsApp. yang ecer kayak gini Iya, bisa. atau Oke. nanti mungkin dia mau beli seperti ini, terus nanti dia create dengan masakan dia, dengan menambahkan jamur, atau terus dia bikin cateringan rumah tangga, itu monggo gitu. Kita discuss aja gitu. Selama dia tidak menggunakan brand lain, tapi menggunakan bahan baku Yobo, sebenarnya itu nggak masalah sih. Kalau gitu Kak, sekarang sedikit Kak spill harga dong Kak, kalau mau gabung kira-kira franchise-nya berapa rupiah, kemudian dari yang terkecil ini untuk ibu rumah tangga yang ingin jadi reseller kembali itu butuh modalnya berapa sih Kak? Oke, untuk kemitraan ini sebenarnya kalau yang gerobakan itu kita ada harga yang 43 juta. Itu sebenarnya gerobak generasi kita yang kelima, itu udah cakep banget. Oke. Itu kalau lihat displaynya tuh bagaimana kita menghadirkan ala-ala resto Korea tapi digerobakan. Jadi kita bisa lihat semua menu-menu tteokbokki, odeng dan lainnya di gerobak tadi. Tadi benefitnya apa berarti dengan 43 juta dapat gerobak yang Dapat udah oke gerobak yang itu. oke, kemudian dapat pelatihan langsung di lapangan, terus kemudian juga dapat POS gratis. Dapat juga marketing activity, dapat banyak sih, banyak banget benefitnya. Nanti chat ke Pasti admin ada aja. ya, chat ke Amin ya, di IG juga bisa ya. Iya, intinya Oke. banyak banget, dan kita memang tidak akan melepaskan mitra kita begitu aja gitu. Itu dari yang 43 juta. Kalau yang beli eceran seperti ini untuk reseller juga oke ya? Gimana? Oke banget. Nah, ini cukup beli 20 piece itu bisa langsung jadi reseller kita. Dengan harga nanti juga tanya ke admin ya detailnya, nanti ada. Silakan ya, langsung cek pokoknya seluruh media sosial dari Yobo Tteokbokki tadi, termasuk yang .com-nya tadi ya. Oke, ya. Dan khusus di IPOL hari ini saya juga udah siapin harga khusus nih untuk IPOL. Waduh. Jadi kita buka kemitraan dengan harga 7.500.000. Wah gila, itu terjangkau banget ya Kak ya? Terjangkau banget. Itu kenapa bisa berbeda? Entar juga silahkan tanya ke admin. Jadi pembeda dengan 43 dan 73 dengan 7 juta pasti ada, tapi khusus untuk IPOL kita keluarin yang 7.500.000 tadi. Sebenarnya kita nggak jual tuh yang 7,5. Langsung ya catat ya sahabat Gitu. IPOL ya. Langsung berburu buka semua ya seluruh saluran medsos dari Yobo Tteokbokki. Oke sahabat IPOL tadi mungkin sudah mencatat ya, siap-siap kita serbu nih ya Yobo Tteokbokki untuk bisa memulai startup kita. Tapi Kak, sebetulnya sebelum kita jauh lebih lanjut membincangkan hal itu, sebetulnya kenapa Kakak memilih Yobo Tteokbokki ini seperti street food ya Kak ya? Alasannya apa nih, nggak langsung outlet yang besar gitu Kak? Oh oke. Tadi kenapa masih street food dulu? Karena saya sadari itu saya pribadi ya, saya bikin usaha tuh berkaca di saya pribadi tuh. Saya itu seneng banget jajan di kaki lima. Saya itu paling males mesti jajan yang masuk ke mall atau jalan jauh cuman untuk membeli satu produk gitu, kayak aduh males banget gitu. Makanya akhirnya saya tercetus bagaimana ini Yobo Tteokbokki ini harus lebih dekat ke customer saya gitu loh.
karena dengan mereka cukup drive thru atau misalnya dia parkir di suatu tempat terus langsung kulineran, sesimpel itulah pengennya. Dan juga saya pengen menyajikan harga yang sangat terjangkau. Kalau saya awalnya langsung masuk ke kayak outlet atau bahkan di mall atau bahkan di suatu tempat yang mewah, itu kayaknya untuk market saya sendiri kurang tepat. Karena yang saya pengen sasar di sini adalah market yang lebih masif gitu loh. Lebih banyak, semua orang bisa, segmennya jadi lebih luas. betul, gitu ya. Jadi siapapun yang mungkin pulang dari kantor berhenti sebentar untuk beli untuk istri atau anaknya, itu yang pengen saya sasar, yang saya target saya sebenarnya. Dan terbukti sekarang di beberapa tempat kita adalah bapak-bapak yang masih pakai baju kantor berhenti sebentar, ini istri saya nitipnya seperti ini. Nah itu kayak seneng banget ya. Jadi kayak yang lebih dekat ke masyarakat gitu ya. Dan betul. Itu sebenarnya segmennya besar ya kayak di Indonesia ya. Betul. Jadi bisa kita lihat lah makanan-makanan yang memang niche market sama mass market tuh beda kan. Nah itu saya pengen lebih ke mass market. Oke, berarti kalau ngomongin seperti itu, cita-cita Kak Irma sendiri untuk Yobo Tteokbokki apa sih Kak sebelum ke depan? Kalau boleh punya mimpi ya. Punya dong, kita pasti semua punya mimpi kan. Makanya banyakin tidur. Oh enggak ya. Jangan dong, rebahan terus ya, nggak baik. Iya, katanya kan kalau mau punya mimpi harus tidur kan. Oh iya, salah itu ya. Sedangkan pengusaha kurang tidurnya loh. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya tuh mimpinya adalah bagaimana membawa Yobo Tteokbokki ini pulang kampung ke Korea sebenarnya. Itu mimpi sederhana saya yang mungkin insya Allah masih terus kita jalanin dan kita terus tekunin. Alhamdulillah sampai hari ini kita baru kirim barang kita ke Australia. Luar biasa, Australia ya. Sebenarnya sih memang belum ditarget kita ke Korea, tapi ya segitu juga alhamdulillah lah, dengan kerja sama tim akhirnya bisa gitu. Ini impian gak hanya Kak Irma aja sih, seluruh rakyat Indonesia mendukung karena kita udah banyak serangan dari K-pop itu Kak. Jadi kita harus menyerang balik Korea ya. Suatu saat nih mudah-mudahan Yobo Tteokbokki dari Depok bisa mendunia ya. Betul. Keren loh. Jadi pengennya gitu nih, apaan ya kok unik banget kok Yobo Tteokbokki Tteokbokki bahkan malah dari Indonesia tuh pengennya kayak gitu sih. Dengan Yobo sendiri ini artinya apa sih Kak? Apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebetulnya saya udah riset sih, tapi coba Kak Irma sendiri aja deh. Yobo itu artinya sayangku. Sayangku, oke. Love ya. Love. Gitu ya. Jadi banyak yang terkecoh juga. Sebenarnya kalau misalnya banyak yang nyimpen nama saya Irma Yobo Nahlo ya. Tidak paksaan ya, bukan paksaan ya sebenarnya. Cuman emang pengennya lebih deket ke customernya Korea itu. Mereka tuh lebih senang yang unyu-unyu gitu, ya kan, yang lucu-lucuan, yang sayang-sayangan. Makanya ada Chagia, ada Yobo, dan kita lebih pengennya Yobo, karena Yobo itu arahannya lebih ke hubungan yang serius. Jadi kalau Chagia tuh sayangku biasa, kalau Yobo tuh lebih ke kayak suami istri gitu. Oke. Jadi ada makna tersendiri ya dari Yobo ini. Betul ternyata dong. Ya itu penuh makna dan itu merupakan doa gitu ya Kak. Doa. Oke. Nah Kak Irma, kalau kayak begitu sebetulnya terakhir harapan Kak Irma nih terhadap pertama perkembangan UMKM di Indonesia, startup kita seperti apa. Yang kedua, harapan Kak Irma kepada masyarakat nih terkait kuliner Yobo Tteokbokki. Oke, kalau harapan saya untuk startup itu kita harus lebih banyak lagi belajar dan inovasi. Kalau susah banget inovasi, kita cukup punya prinsip ATM. Amati, tiru, modifikasi. Keren. Udah cukup itu, nanti kita kembangin sesuai dengan passionnya kita, itu aja sih. Untuk harapan konsumen sendiri, saya berharap mulai cintai produk-produk lokal aja, karena nggak jauh keren produk lokal kita, mulai dari makanan, fashion dan lainnya tuh keren-keren semua. Bahkan diakui dunia loh bahwa produk Indonesia tuh keren banget. Iya betul, dan jangan insecure dulu ya. Kalau udah kenal produk lokal terus kayaknya nggak oke gitu. Ini terbukti Yobo Tteokbokki walaupun Korea tapi tetap cita rasanya juga ada sesuai selera kita ya. Betul, karena yang paham kita tuh sebenarnya kita sendiri kan. Asik. Gitu. Oke Kak Irma, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya nih untuk sahabat Ipol di pagi ini. Oke, salam buat karyawan, sukses dan mudah-mudahan selalu berkembang usahanya. Amin. Terima kasih sekali lagi Ipol, sukses juga. Thank you Kak Irma. Kalau gitu sahabat Ipol, terima kasih telah menemani kita hingga saat ini. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita bincangkan, tapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu memberi inspirasi. Terakhir jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol serta update selalu berita-berita terkini
dengan follow akun media sosial ipol.id. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang si Ipol pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Wassalam. Hansa Hapnida. Hamnida.